Mohon maaf, ini Pak Asto dan teman-teman wisatawan boleh cek di Traveloka, glamping ratingnya di Traveloka itu 9,7. Keren. Almost perfect, hampir. Padahal baru lahir ya? Baru lahir kemarin. Boleh dicek di Traveloka. Luar biasa. Saudara, malam ini saya ada tamu istimewa. Dia adalah pelaku bisnis desa wisata. Ini sesuai dengan harapan dari Kementerian Pariwisata bahwa akan terus dikembangkan wisata alam melalui konsep desa wisata, sehingga ada keadilan perekonomian rakyat berkembang di desa-desa dengan munculnya desa-desa wisata itu. Tamu saya ini orang yang sudah lama berkecimpung di dunia wisata alam. Beliau bernama Satya Teguh Yuwana. Selamat malam. Selamat malam, Pak Asto. Terkenalnya namanya Teguh Liberty. Beliau adalah Direktur Desa Wisata Karangsari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Lokasi wisatanya sangat menarik. Itu adanya di Pulau Sari, yaitu LTV Glamping and Jeep Wisata. Glamping itu singkatan dari Glamour Camping. Jadi di sana tidak ada kamar tembok atau genteng, tapi hotelnya terbuat dari camping, tenda tapi mewah, Glamour Camping. Dan juga ada jeep wisata gitu ya Pak Teguh ya. Betul. Iya, menarik ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa konsep desa wisata ini diharapkan kan memberikan rasa keadilan. Terjadinya perekonomian rakyat berkembang di desa-desa. Tapi sebelum ke sana saya ingin tahu dulu Pulau Sari itu berapa kilo ya dari Pemalang, lewat mana saja. Jadi kalau pemirsa atau pendengar PJN Podcast ingin ke sana, itu akses yang paling mudah ke sana. Dan apa yang akan dijanjikan ketika kita sampai di sana? Glampingnya itu seperti apa? Biar pendengar bisa, pemirsa dan pendengar bisa mengetahui. Glamping and Jeep Wisata Pulau Sari. Nah, monggo Pak Teguh. Oke, baik. Terima kasih Pak Asto. Selamat malam juga untuk pendengar Warga Lokal Radio dan pemirsa PJN Podcast ini. Tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Asto betul bahwa desa wisata ini menjadi salah satu penggerak perekonomian. Kemudian sebelum kita ke sana, jadi Karangsari itu terletak itu di Kecamatan Pulau Sari, itu kebetulan di jalur Pemalang Guci, Pak. Jadi Pemalang Guci itu menjadi jalur utama wisata, jadi sangat strategis. Dan di sana itu tidak cuma ada glamping aja sebenarnya, tidak cuma jeep wisata aja. Jadi kalau kita ke sana, Bapak masuk atau teman-teman wisatawan masuk itu menjadi satu situasi yang suasana yang berbeda. Apa itu bedanya? Bedanya bahwa ketika orang masuk ke glamping tempat kami di LTV Glamping itu rasanya udah nggak di Pemalang, gitu. Rasanya mungkin kayak sama radio ini, Warga Lokal. Jadi, dingin ya hawanya ya. Dingin, kemudian ada halimun, ada kabut, kemudian ditingkai kadang suara gemercik air, kemudian kami juga dekat dengan sumber air dan sebagainya, dan itu luar biasa. Nah, makanya silakan kalau yang mau ke sana. Itu jarak dari Pemalang itu cuma 1 jam ya ke arah Guci. Pemalang ke arah Guci berarti ya. Lewat Randu Dongkal. Dongkal, betul. Terus Moga kalau nggak salah. Ya, Moga ambil kanan, naik lagi nanti ketemu dengan Karangsari. Nah itu nanti sebelum naik Bukit Kukusan itu kita ada di kanan jalan. Tapi yang sudah dinobatkan menjadi desa wisata Karangsari itu sendiri ya. Betul. Nah, selain glamping dan tour jeep yang dikelola Pak Teguh ini, potensi apa saja yang ada di desa wisata Karangsari ini Pak Teguh? Ya, luar biasa, banyak. Jadi kalau Karangsari sendiri sebenarnya udah menjadi desa wisata sebelum glamping terbangun gitu. Kita ada di sana, ada kolam renang juga di sana, kemudian ada view. Itu kalau orang ngomong kayak di Bedugul, Pak. Jadi Bedugul tuh kalau kita mandang jauh itu hijau lembah gitu, tapi dia ada tingkah ditingkai dengan bukit-bukit gitu. Ya semacam itulah. Dalam arti
Selain potensi itu kita juga punya rumah kopi. Rumah kopi. Nah, rumah kopi ini luar biasa kalau teman-teman wisatawan pada ke sana itu benar-benar asli. Ada ada Arabica, ada yang satunya Robusta. Itu benar-benar dari kopi biji kopi pilihan. Karena itu langsung daripada digiling sendiri. Bahkan di rumah kopi itu kita mesti mampir, Pak. Jadi kalau di glamping itu ada paket wisata yang pakai jeep. Itu pasti kita hampirkan ke rumah kopi, mereka ngeliat. Ya, sebelum ke paket jeep ya, kita ingin glamping dulu. Siap. Jadi saya pernah lihat gambarnya aja, Pak. Bahwa glampingnya Pak Teguh ini apa namanya? LTVA ini keren sih, kasurnya juga empuk gitu ya, nggak perlu pakai AC. Suhunya berapa itu, 15 derajat ya? Ya, 15 sampai 20. Sejuk sekali. Ya. Berapa bayarnya kalau tidur di glampingnya, Pak? Wah, cukup murah. Jadi ya teman-teman wisatawan tuh cukup 300.000 untuk 2 orang, udah dapat breakfast untuk 2 orang. Yang saya tahu glamping di Jawa Barat sana 2 juta ya. Iya, kita cukup 300.000. Tapi yang didapatkan banyak. Kami yang jelas namanya glamping ya Pak. Glamour camping itu kan kasurnya, kemudian kita nggak pakai selimut. 300 termasuk breakfast. Terus apa lagi? Kita nggak pakai selimut ini. Karena dingin, kita pakainya duvet, Pak. Udah kayak hotel bintang 4. Apa itu? Duvet itu jadi ada semacam selimut, ada innernya, ada itu sangat hangat sekali. Jadi udah ada dingin tidak terpengaruh. Jadi kita dan itu ya sekarang jadi model hotel bintang 3 ke atas itu kan sekarang nggak pakai selimut, pakai duvet. Kemudian kita gas amenities, gas supplies itu lengkap. Ya cuma ya tadi kelemahannya glamping itu kan satu, bukan kelemahan tapi kelebihannya ya. Glamping itu nggak bisa mandi di dalam glamping. Oh iya. Mandinya harus keluar kan gitu. Kalaupun nggak usah mandi lah. Nggak usah mandi kan udah dingin. Tapi tadi ya 300.000 breakfast. Terus apa lagi? Untuk 2 orang. Dengar-dengar ada barbecue. Nah itu gitu. Kalau yang 300 itu untuk paket 2 orang. Oke. Satu glamping. Kalau yang 750 itu 4 orang itu lengkap. Ada dapat breakfast 2 orang. Malamnya kita kasih bonfire atau api unggun. Kemudian yang penting ini ada barbecue juga. Jadi betul-betul suasana camping ya. Sangat luar biasa. Saya pernah kayak gitu suasana di Jawa Barat. Saya ingin ke sana, Pak Teguh. Mungkin pendengar dan pemirsa BCN Podcast juga ingin ke sana. Terus itu fasilitas glampingnya. Terus saya dengar juga ada tour jeep. Betul. Itu gimana itu? Naik jeep? Ya. Bayar lagi? Ada yang paketan, ada yang terpisah. Oke. Ya. Nah, saya dengar juga jeep itu menyusuri kebun-kebun kopi tadi. Tolong dijelaskan, Pak. Oke. Ya, jadi begini, Pak Asto. Orang kalau ke glamping terus hanya di glamping aja, itu ngapain sih? Ya, kegiatan-kegiatan ini yang kemudian kita ada jeep wisata. Jadi teman-teman wisatawan tuh mereka bisa naik jeep wisata. Itu bisa beli terpisah. Maksudnya nginep terus pengen jeep ya nih aja bayar. Tapi ada juga yang paket. Yang tidak usah nginep, datang naik jeep. Langsung naik jeep bisa. Itu cuma 350 per jeep untuk 4 orang. Berarti kan cukup murah. 350 4 orang. Berarti kalau urunan ya 100.000 kurang ya. Iya. Terus itu tadi menyusuri apa saja di jeep itu? Dari jeep itu kita start dari glamping, kemudian kita naik ke Bukit Tangkuban. Bukit Tangkuban itu terasnya bener-bener teras Gunung Slamet. Terasnya Gunung Slamet. Kenapa kemudian berarti di sana? Gunung Slamet kelihatan banget. Cetok melo-melo. Wow. Itu keren banget di Bukit Tangkuban. Bukit apa namanya? Bukit Tangkuban. Oke, terus ada apa lagi selain view Gunung Slamet? Ini ada Taman Langit juga. Taman Langit itu sebuah view di ketinggian dengan berbagai macam venue untuk foto dan sebagainya. Itu banyak dan keren banget. Kalau banyak orang yang ngomong, ya tadi memang wisata-wisata yang berbasis alam ini kalau dikemas sedemikian rupa, terutama kontennya, itu akan membuat wisatawan merasa wow gitu loh. Ini yang kemudian kita kemas. Setelah dari Bukit Tangkuban kita turun, nah ini adventure-nya, tapi soft adventure dalam arti nggak terbayang kayak off-road gitu, enggak. Ini karena nggak terlalu ekstrim lah. Nggak terlalu ekstrim, jeep wisata. Kita masuk ke kebun teh. Wah, kebun teh itu punya PTP Semugih, kita masuk sana dan nanti kita setelah muter di kebun teh, di tengah-tengah kebun teh kita naik jeep, kita selfie di sana, kita juga disuguhin teh asli. Namanya teh culeng. Teh culeng ya. Nah, itu adanya di Pulau Sari memang teh culeng, di mana-mana nggak ada. Semarang nggak ada teh culeng. Rasanya ya culeng. Jadi menarik, naik jeep ada view Gunung Slamet, terus lewat kampung teh,
minum teh. Minum teh culeng di sana. Terus makanannya apa ini? Nah, kalau sana itu lebih asik itu memang banyak snacknya tuh singkong ya. Singkong goreng. Singkong goreng kasih keju, singkong goreng kasih apa gula Jawa atau singkong rebus kasih gula Jawa itu penting banget. Apalagi teh culeng itu rasanya enggak kayak teh yang di Pak. Jadi teman-teman wisatawan itu kalau menikmati teh culeng ya agak sangit agak sangit gitu loh. Tapi itu testingnya bagus banget, enak banget. Karena kita bisa dibeli bawa pulang. Ada Okay. bisa. Itu tapi yang kaget tehnya ya masih kayak bentuk daun-daun teh yang dikeringkan itu. Tapi rasanya memang dan itu asli, ya? Menurut dokter katanya bisa mencegah jantung juga. Sehat juga itu minuman sehat juga. Herbal menarik. juga. Dari teh terus kemana itu RotoJip? Nah, setelah dari teh selesai, kita ajak mereka tadi ke yang rumah kopi tadi. Rumah kopi Pulau Sari namanya. Nah, rumah kopi Pulau Sari itu di sana ada sekian banyak hasil kebun kopi yang dikelola oleh masyarakat desa. Ada yang di Kecamatan Pulau Sari kan ada sekian banyak desa dan di desa-desa itu ada kayak Gunung Sari itu punya kebun kopi. Kemudian di Karangsari sendiri, di Nyalembeng itu ada. Jadi mereka punya ciri khas sendiri. Tadi ada yang Arabica, ada yang Robusta dengan berbagai macam variannya. Dan di rumah kopi ini teman-teman wisatawan itu bisa benar-benar menikmati aroma kopi yang lagi dimasak gitu, lagi digiling. Itu wangi kita parkir di halamannya saja, itu aroma kopi yang lagi digiling kita udah dapat. Sebentar Pak, saya bayangin di hawa pegunungan setelah minum teh lewat kebun kopi, baunya kopi aja seperti itu ya. Iya. Terus minum kopi. Iya, minum kopi. Itu sudah dimasuk paket jadi udah nggak perlu bayar lagi. Nggak perlu bayar lagi. Tadi yang 300 yang teh tadi juga nggak bayar. Nggak bayar. Okay. Itu sudah masuk jeep. Jadi itu 350 itu sudah tiket tangkepan, udah minum teh dan minum kopi. Minum kopi. Ya itu terus memang. Dari kopi kita ke. Ya dari kopi itu tergantung mereka mau kemana. Tapi kalau paket yang 350 itu kita balik lagi ke glamping. Gitu. Oke. Saya ingin kembali ke awal tadi bahwa kenapa Pak Teguh menjadi tamu PJN Podcast karena bahwa glamping Pulau Sari dan TourJip ini betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Perekonomian rakyat, perekonomian desa itu tumbuh. Pak Teguh bisa ceritakan yang dulu sebelum ada jeep tour lewat sana mungkin sepi, sekarang laku begitu kira-kira begitu ya. Bisa dijelaskan perbedaannya. Perkembangan. Jadi Pak Hasto, jadi ketika kita lihat ya, itu kan dulu ada lesehan, ada kolam renang dan sepi lah, biasa-biasa aja. Kemudian saya melihat ini sebenarnya dengan latar belakang lembah dan gunung tadi yang kayak di Bedugul tadi, ini kan sebenarnya bisa dikembangkan. Tapi kalau kita bangun hotel menjadi biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Karena mau hotel satu investasinya juga gede kan gitu. Tidak ada diferensiasi. Ya, tidak ada diferensiasi, nggak ada perbedaan. Padahal bicara pariwisata itu kan bicara diferensiasi. Betul. Kan gitu. Nah, kemudian dari itu coba saya kembangkan menjadi sebuah glamping. Tentunya saat saya kami bikin glamping pun kita berpikir. Orang kalau misalkan masuk glamping hanya sekedar itu menjadi asik. Padahal di Kecamatan Pulau Sari di Kabupaten Pemalang ini itu banyak sekali destinasi wisata, baik yang sudah mapan maupun yang baru rintisan. Artinya apa? Ada sebuah geliat ekonomi di sana. Nah, kemudian tapi sayangnya tadi mereka menuju itu kan terpisah-pisah dan nggak ada angkutan. Angkutan umum nggak ada. Kalau mereka yang punya mobil sih gampang tinggal ke sana itu tinggal jalanan ya. Karena kita membayangkan mereka datang kemudian dia mau ke sana tapi nggak ada kendaraan. Jadi dengan jeep tadi itu. Nah, akhirnya kita coba lagi nambah investasi, kita beli jeep. Kita ada 5 jeep yang sekarang ini. Kemudian kita bikin paketan. Nah, itu menjadi satu alternatif yang membuat juga kemudian yang tadinya agak sulit kejangkau. Kayak orang ke Semugi, ngapain sih ke Semugi cuma jalan teh. Tapi begitu naik jeep itu kan ada suatu tes yang berbeda, ada sesuatu rasa yang berbeda. Bahkan mereka kadang yang berhenti kemudian selfie sana, ya kan ngelabruk di tengah di atas jeep dan sebagainya kan dengan latar belakang kebun teh yang menghijau gitu. Jadi ada konten-konten yang menarik yang kemudian mereka asik ya ternyata ya naik jeep itu. Nah, ini kemudian konektivitas tadi yang tadinya orang paling datang ke Wiloci misalkan di kolam renangnya Karangsari kan dulu ada itu. Sampai sekarang juga ada. Nah, mereka datang ke sini ya sudah.
Tapi dengan adanya glamping kemudian adanya Willoji itu menambah satu menjadi variasi baru bagi mereka-mereka yang mau ini, dan mereka one stop. Artinya apa? Mereka mau capek, mau pakai bis, mau pakai motor, udah berhenti aja di glamping. Terus tinggal kamu sebutin mau kemana. Dengan harga yang cukup murah, 350 per jeep untuk 4 orang. Yang tadi Pak Hasto sampaikan di bawah 100.000, tapi mereka udah free, all in, tiket jeepnya gratis, udah termasuk tiket tangkepan, udah ngeteh, udah minum kopi, udah lengkap kan gitu. Nah, konektivitas dengan masyarakat dan petani teh, petani kopi itu seperti apa Pak Teguh? Mereka tentu ada tambahan income ya kira-kira ya? Yes, bukan kira-kira lagi Pak, itu pasti mereka otomatis, katakanlah gini, kadang ada orang yang iseng Pak, mereka berhenti, Pak saya boleh petik kopinya nggak? Oh boleh. Kadang memang mereka tipikal orang desa kan selalu monggo kan gitu, selalu mempersilahkan. Tapi kadang-kadang dari wisatawan, Pak saya deh Pak sebagai pengganti. Padahal mungkin mengambil karena hanya kepenasaran aja. Sambil mereka selfie, sambil mereka metik kopinya dibawa. Ya kan, padahal kan masih hijau itu kan. Dia foto, udah petaninya kasih. Kadang ada yang kasih 15.000, 20.000 dan demikian pula kalau teh di teh juga begitu. Karena kemudian gini Pak Hasto, ini yang paling penting juga bahwa di sana juga akhirnya berkembang souvenir. Souvenir dari apa? Dari akar teh. Dari akar teh yang ratusan tahun itu kan teh itu kan ada umurnya. Nah ratusan tahun itu kan mesti mereka harus ada replanting ya, istilahnya ditanam kembali lah. Yang nggak kepake ini akarnya itu dijadikan sebuah kerajinan, bisa kayak lampu, bisa kayak hiasan-hiasan itu. Jadi itu menjadi satu nilai tambah juga ya. Betul. Dan itu kami juga pakai di glamping itu, kita tong sampahnya itu kita bungkus dengan kayu-kayu yang dari akar teh itu, termasuk tempat gas amenities-nya. Nanti kalau misalkan teman-teman wisatawan pada ke sana, itu tempat gas amenities atau supply-nya itu juga dari akar teh. Di glamping ada. Dan itu bisa juga untuk souvenir. Betul. Jadi tidak hanya kopi, teh, kerajinan pun menjadi laku ya. Iya, menarik sekali. Konon katanya dari Glamping Pulau Sari menuju ke wisata utama Guci ya, itu juga sudah dekat ya? Dekat, cuma 15 menit. 6,7 lah, 6-7 kilometer lah. Ya. Kondisi jalan bagus semua? Mulus, dan itu jalur utama, jadi jalur utama menuju Guci. Ya, baik Pak Teguh, selama ini orang belum begitu tahu potensi wisata di Kabupaten Pemalang. Bahkan boleh dibilang ke Pemalang ngapain sih, tidak ada destinasi wisata yang keren gitu. Orang taunya di Guci itu Kabupaten Tegal kan ya. Nah, dengan adanya Pulau Sari yang diharapkan menjadi destinasi wisata baru, ke depan mau diapain nih Pak? Biar betul-betul misalnya Glamping Pulau Sari itu bisa sedikit menyaingi Guci lah. Karena selama ini terus terang Pemalang tidak identik dengan keindahan wisata alam, kan gitu. Nah, ya. Betul. Cita-citanya Pak Teguh apa ke depan? Kalau ini sih cita-cita, nggak cuma cita-cita saya Pak. Termasuk kemarin Bupati Pemalang kan baru meresmikan LTPA Glamping dan LTPA Hotel waktu itu. Kemarin tanggal 1. Beliau sampaikan kita nggak usah jadi the first. Kita jadi second opinion asal dapat duit kan lumayan. Artinya apa? Dan itu kita buktikan. Lebaran kemarin tuh Guci tuh luar biasa. Itu meledak. Kemudian yang dapat mana? Kami Pak. Limpahannya? 4 malam, limpahan dari Guci 4 malam habis Lebaran tuh kami glamping tuh full. Wah luar biasa. Jipe payu. Alhamdulillah. Jadi memang ternyata betul bahwa Guci itu menjadi daya tarik. Tapi kalaupun kita jadi second opinion, it's okay. Tapi kan kita juga pengen dong, tidak cuma menjadi wisata ampiran, tapi kita juga menjadi wisata tujuan utama kan gitu. Makanya kemarin kami sampaikan juga sama Pak Bupati bagaimana pengembangan dari glamping, kan ada kolam renang, kemudian ada kolam renang gede. Lah kolam renang gede ini kemarin saya udah kerjasama dengan kami udah kerjasama dengan BUMDesnya Karangsari. Kita mau kelola itu untuk kayak semacam di Ponggok. Jadi selfie di bawah air. Kita udah, kemarin kita airnya kita juga coba. Dari gunung itu? Airnya dari gunung. Bening ya? Bening. Itu benar-benar ya, itu kan air mengalir. Jadi kolam renang di Karangsari itu kolam renang termurah. Nggak ada sirkulasi, nggak pakai mesin highway, nggak perlu. Dia punya udah overflow aja. Meluap ya langsung ke sungai kan gitu. Pak Bupati hadir untuk meresmikan glampingnya Pak Teguh ini. Harapan Pak Teguh ke depan, perhatian dari pemerintah Kabupaten Pemalang seperti apa? Kan tidak hanya sekedar datang dong. Oh ya pasti. Gitu. Kalau saya jadi bupati hanya datang,
Enggak. Kira-kira apa yang dijanjikan Pak Bupati? Saya sampaikan sama Pak Bupati, Pak, bahwa karena benar gini, Pak. Jadi ini masih ada waktu ya, saya ngomong agak ini. Jadi LTVA ini kan sebenarnya punya SMK Pariwisata Liberty. Oke. Jadi TEVA ini, Teaching Factory ini ada 2 glamping sama hotel. Itu yang ngerjain, yang menjadi ini karyawannya ya anak-anak SMK. Nah, dari hasil itu kemudian kami menggratiskan. Menggratiskan apa? Menggratiskan SPP. Oke. Untuk anak-anak SMK Pariwisata Liberty kan begitu. Nah, kemudian mereka yang piket, mereka dapat uang saku 25.000 per hari. Kan lumayan. Sudah gratis sekolah. Sekarang dapat uang saku. Keren-keren. Nah, dari situ Pak Bupati kemudian mendorong, wah ini keren. Nah, karena itu tapi tidak lewat kami. Dan kami juga nggak berharap itu. Tapi Pak Bupati kemarin alhamdulillah sudah merintahkan Dinas Pariwisata untuk mengawal Desa Wisata Karangsari dapat bantuan dari gubernur yang dijadwalkan 2023. Itu akan ya mudah-mudahan bisa masuk ke yang akan ada bantuan Desa Wisata Rintisan, Desa Wisata Berkembang, dan Desa Wisata Maju. Nah, kalau Desa Wisata Rintisan itu bantuannya 100 juta, Desa Wisata Berkembang 500 juta, yang maju 1 miliar. Gambling termasuk yang maju? Kalau Karangsari, bicaranya Desa Wisata Karangsarinya ini itu berkembang. Jadi diharapkan nanti tahun 500 juta. 500 juta. Itu yang kemudian Pak Bupati nyampaikan sampai merintahkan ke Kepala Dinas Pariwisata kawal kan gitu. Ya. Itu dari provinsi ya? Dari provinsi, Banko tuh. Ya. Karena kalau dari Pemkab belum ya. Nanti kalau ketemu Pak GP ditagih aja. Oke, terus tadi menarik juga sinergi dengan dunia pendidikan ya di anak-anak SMK ya itu ya. Betul, SMK Pariwisata. Praktek langsung di hotel-hotel yang dipimpin Pak Teguh termasuk di glamping ini. Kemudian setelah itu lulus dia punya skill ya. Betul. Nah, untuk skill khusus di wisata alam seperti itu apa kira-kira yang diperoleh anak didik kita ini? Ya tadi kami memberikan pendidikan kepada anak-anak SMK Pariwisata Liberty itu kan basisnya di Sabta Pesona. Ketika mereka sudah bisa menciptakan rasa aman dan mereka secara pribadi dia bisa tertib, menyukai kebersihan, menyukai keindahan, dan menjaga kesejukan, itu akan menimbulkan kenangan yang luar biasa. Jadi kompetensi yang sering saya sampaikan ke anak-anak SMK yang pada praktek di glamping itu, ya sudah, kamu pegang aja 7 kunci sukses pariwisata, yaitu Sabta Pesona. Kalau kamu bisa udah menciptakan rasa aman bagi wisatawan, kamu bagaimana bisa tertib hadir, tertib tersenyum, tertib apapun, sampai kemudian dia tahu kapan dia harus bersih-bersih, kapan ini, bagaimana dia menata sesuatu, gesaples, menata kasur, bagaimana bed runner kemudian bisa kelihatan indah. Apalagi kalau ditambah memang di Karangsari sejuk, kan gitu. Kemudian ramah tamah, yang kemudian ujungnya adalah menimbulkan satu kenangan yang positif, akan membawa wisatawan atau wisatawan akan cerita kemana-mana. Dan mohon maaf, ini Pak Aso dan teman-teman wisatawan, boleh cek di Traveloka, glamping ratingnya di Traveloka itu 9,7. Keren. Almost perfect, hampir. Padahal baru lahir ya? Baru lahir kemarin. Boleh dicek di Traveloka. Luar biasa. Ini kerja keras yang sudah membawakan hasil ya. Amin, alhamdulillah. Dan mungkin barokahnya Pak Teguh menghidupi petani-petani desa di situ tadi, ikut ketiban rezeki lah kira-kira gitu ya Pak ya. Sepertinya itu. Keren sekali. Ya. Oke, satu kata Pak. Ini tinggal 7 menit. Harapan Pak Teguh ke depan setelah ini jalan dengan baik. Tadi Pak Bupati juga sudah datang, tapi juga tidak hanya sekedar datang, ada janji bantuan dari Pemprov 500 juta. Apalagi Pak, karena jalan atau akses menuju ke sana kan juga harus mudah dan jalannya harus mulus, kan gitu. Apa harapan Pak Teguh? Ada waktu 7 menit. Oke, bicara akses siapapun akan bicara. Tapi saya pernah ngomong, Pak Asto, akses itu, aksesabilitas atau istilahnya kemampuan suatu tempat itu diakses itu memang dari 2. Infrastruktur yang berupa jalan dan alat transportasi. Itu kenapa ketika ini sebuah kreativitas berpikir dari teman-teman. Ketika jalan memang nggak bisa dilalui kendaraan biasa dan kemudian kita minta ke pemerintah untuk membangun jalan, tapi pemerintah juga karena 2 tahun pandemi kan luar biasa, semuanya tersedot ke sana. Kita harus tahu dong kesulitan pemerintah. Apa? Sebagai pelaku pariwisata punya kreativitas. Maka ketika jalan yang agak rusak itu, bukan kita bicara tentang rusaknya infrastruktur, tapi bagaimana kita menyesuaikan alat
transportasinya. Makanya ada dengan jeep tadi tuh. Cerdas ini. Jadi Pak. ternyata bisnis pariwisata alam ini juga perlu kecerdasan dan kreativitas ya, Pak Teguh ya. Anda sudah membuktikan itu. Siap. Luar biasa. Dan dapat bintang berapa tadi di Traveloka? Traveloka kita rating 9,7. 9,7. Itu hampir sempurna. Iya, iya. Ini fakta ya. Fakta, boleh dicek di Traveloka. Dicek. Bagi pemirsa dan pendengar BCN Podcast, kalau ingin nyoba ke sana silahkan. Dari Pemalang tadi kurang lebih 1,5 jam. Jalannya cukup mulus, pemandangannya luar biasa. Ada teh yang lezat, ada kopi yang enak sekali. Sementara bayangin dulu aja. Nanti kalau sudah punya rezeki ke sana. Tapi kalau saya nggak, jangan bayangin, buktikan. Buktikan. Nabung dulu yang belum punya duit. Itu murah ya 300 Murah, ribu. cuma 300 ini. Kalau tadi berapa? 300 ribu bisa berempat ya? 2 orang, Pak. Kalau yang berempat 750. 150 berempat urunan kan ya 200 ribu. Murah itu. Kereta paling 75 sampai Pemalang. Teman-teman Semarang, silahkan coba berkunjung ke Glamour Camping apa tadi? Alteva Glamping. Alteva Camping di Desa Pulau Sari. Itu dekat, hanya 20 menit dari objek wisata andalan Teh Guci di Kabupaten Tegal. Tapi ini tempatnya di Pemalang ya. Pak Teguh, terima kasih sekali. Baik, Pak So, terima kasih sukses juga. terus. Pesan saya, Pak, terus dibina masyarakat desa di sana. Siap. Bapak jangan hanya menikmati sendiri, Pasti. bahwa rezeki itu harus barokah. Agar rezeki itu barokah dibagi-bagi ke masyarakat di sana kan gitu, Pak ya. Setuju. Tadi petani teh sudah menikmati, petani kopi menikmati, luar biasa. Mudah-mudahan barokah, Pak. Amin, Ya. Pak. Terima kasih Pak Teguh Ya, kehadirannya. sama-sama, Pak. Ya, saudara, demikianlah perbincangan kami dengan pimpinan wisata alam Glamour Camping and Tour Jeep di Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, dekat dengan wisata Guci di Kabupaten Tegal. Silakan Anda berkunjung ke sana sambil membantu menghidupkan ekonomi pedesaan di sana. Ada petani teh, petani kopi, dan pemandangannya luar biasa kata Pak Teguh tadi ya. Oke, sampai jumpa di lain acara.